Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian Filipi 2 ayat yang ke-5. Saya akan memberikan tema 5 aspek membangun komunitas sejati. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain, membutuhkan teman atau sahabat, membutuhkan persekutuan atau komunitas. Namun pada kenyataannya, tidak mudah untuk membangun sebuah komunitas yang sejati. Butuh kesepakatan ataupun perjuangan supaya hidup bersama di dalam sebuah komunitas itu dapat berjalan dengan baik. Maka ada 5 aspek yang bisa kita perhatikan. Pertama, kita perlu saling jujur dan terbuka. Tanpa kejujuran dan keterbukaan, persekutuan atau komunitas yang terjadi hanya bersifat dangkal dan mengutamakan penampilan luarnya saja. Kita hampir tidak dapat menerima dan memberi pertumbuhan jika hubungan yang dikembangkan hanya di permukaan. Itu hanya semacam topeng yang harus dilepas agar kita dapat saling mengenal, saling menerima, memahami, dan saling menolong agar dapat bertumbuh. Kedua, saling percaya dan memegang rahasia. Kejujuran dan keterbukaan harus didukung dan didasari saling percaya dan bisa memegang rahasia. Kita perlu waktu untuk bisa saling jujur dan terbuka, apalagi di komunitas yang baru. Namun, setelah kita berani bersikap jujur dan terbuka, kita tentu tidak ingin hal-hal yang kita bagikan akhirnya menjadi pembicaraan umum. Kerahasiaan kelompok harus benar-benar dijaga dengan baik. Ketiga, saling memperhatikan dan mendorong. Perhatian dan dorongan diperlukan untuk saling menyemangati dalam bertumbuh. Kita akan merasa tidak sendiri dalam perjuangan hidup ini. Kita akan lebih konsisten dalam bertumbuh jika ada rekan-rekan di dalam komunitas yang saling mendorong untuk kita bisa maju bersama-sama. Keempat, saling rendah hati dan mengampuni. Sebaik apapun watak ataupun usaha kita dalam membangun hubungan dengan orang lain, pastilah ada kelemahan, ada perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan gesekan dan perselisihan. Hal seperti ini tidak bisa dihindari. Yang diperlukan adalah sikap rendah hati dan mau saling mengampuni agar pemulihan hubungan segera terjadi dan situasi kondisi dapat kembali saling mendukung di dalam pertumbuhan. Dan yang kelima, kuantitas dan kualitas waktu bersama-sama. Membangun komunitas sejati perlu waktu bersama yang cukup secara kuantitas maupun kualitas. Tanpa waktu yang cukup, hubungan akan sulit terbangun. Sebaliknya, waktu bersama perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi waktu yang berkualitas dalam komunitas. Itulah 5 aspek dalam membangun komunitas sejati. Tapi semuanya itu akan bisa kita terapkan, akan bisa kita lakukan jikalau kita memperhatikan Filipi 2 ayat yang ke-5, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus. Artinya Kristuslah yang menjadi teladan utama di dalam hidup kita. Kristuslah yang akan terus memimpin hidup kita di dalam komunitas atau dalam persekutuan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalankan firman-Mu. Kami hidup di tengah-tengah persekutuan ataupun komunitas, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kami mau sama-sama bertumbuh di dalamnya. Karena itu pimpinlah kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.